Ya, meskipun kita masih ibadah virtual melalui YouTube, tapi adik-adik harus tetap semangat ya. Nah, tema ibadah hari ini adalah berharap hanya kepada Tuhan. Adik-adik harus selalu bersuka cita ya, karena kita nih mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita memulai ibadah ini dengan bernyanyi lagu Gembira di Rumah Tuhan. Menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka. Menari, melompat, bertepuk tangan. La 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 la, ayo menari. Gembira di rumah Tuhan. Biar lebih semangat lagi adik-adik. Aku gembira, aku bersuka. Menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka. Menari, melompat, bertepuk tangan. La 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 la, ayo menari. Lili lili lili, ayo melompat. La 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 la, bertepuk tangan. Menari, bersuka di rumah Tuhan. Yuk, siapa yang bergembira? Siapa yang bersuka? Aku gembira, aku bersuka. Aku gembira, menari, melompat, bertepuk tangan. La 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 la, ayo menari. Lili lili lili, ayo melompat. La 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 la, bertepuk tangan. Bersuka, gembira di rumah Tuhan. Bersuka, gembira di rumah Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan meminta penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan pemurah, terima kasih Tuhan, karena kami masih bisa bergembira pada hari ini, kami masih bisa bersuka pada hari ini, karena kami punya Tuhan yang hebat. Biarlah Tuhan kami, anak-anak-Mu Tuhan, selalu berpengharapan penuh hanya kepadamu saja Tuhan. Tuhan sertai kami Tuhan pada saat beribadah Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, dan terimalah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita punya Tuhan yang hebat. Maka dari itu, jadikan Tuhan Yesus sebagai idola kalian.
Karena bersama Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Yuk, sekarang kita memuji Tuhan lagi dengan bernyanyi lagu Jagoan Kita. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Nah, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ita. Siapkan hati adik-adik dan jangan lupa juga siapkan Alkitabnya. Sebelumnya kita akan bernyanyi lagu Yesus Ku Panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita ajak kita semuanya berdoa. Pada pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, terutama di sepanjang 1 minggu yang lalu, hingga pada pagi hari ini Tuhan kembali mengumpulkan kami di dalam ibadah kami dengan Engkau, sekalipun masih dalam bentuk virtual. Namun tidak mengurangi kasih dan penyertaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Oleh karena itu kami membuka hati kami Bapa, membuka telinga kami, agar ketika kami membaca, merenungkan, mempelajari firman Tuhan, boleh kami mendapatkan karunia, karena Roh-Mu yang kudus akan menyertai dan mengartikannya bagi setiap kami. Selanjutnya memberi kekuatan bagi kami untuk memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, pada saat ini hati kami buka, pikiran kami buka. Oleh karena itu berbicaralah Engkau kepada kami Bapa. Nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami, untuk menjadikan kami menjadi anak yang tangguh di dalam menghadapi hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adikku, kita akan buka bahan Alkitab kita pada pagi hari ini dari Yesaya 7 ayat 1 sampai 17. Lumayan panjang adik-adikku. Yesaya 7 ayat 1 sampai 17. Kak Ita akan bacakan, adik-adik dapat mengikuti dan menyimak dari rumah. Yesaya dan Raja Ahaz. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar, ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear Yasub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya, pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dan dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Yabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu
dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjatuhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Adik-adikku, sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Kita berharap bahwa Tuhan akan menolong kita untuk memahami firman Tuhan ini. Nah, adik-adik, di dalam pembacaan kita, kalau pada pagi hari ini kita diberi tema mengenai berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Adik-adikku, di zaman yang sekarang ini yang masih terus berlanjut mengenai pandemi, kadang kita sudah sangat-sangat bosan ya adik-adik. Kadang kita sudah tidak sanggup lagi, apalagi adik-adikku, kalian adalah anak-anak yang masih tetap ingin bersekolah, tapi sekolahnya masih tetap dibatasi. Sekalipun sudah mulai ada tatap muka, tapi belum puas juga karena dibatasi dalam waktu hanya 30 sampai 35 menit dan itu sangat-sangat kurang. Bahkan selesai sekolah 2-3 jam, adik-adik sebenarnya ingin bercanda, bermain sama teman-teman, tapi itu pun tidak diizinkan karena adik-adik langsung diperintahkan untuk pulang. Namun adik-adik tidak membuat kita putus asa. Harapan kita tidak putus asa, tetapi kita tetap dari pelajaran kita pagi ini tetap berharap. Berharap kepada siapa? Kepada Tuhan saja, bukan kepada pemerintah, bukan kepada COVID. Ingin, wah udahlah COVID kamu kabur aja deh, mati saja deh, pergi deh meninggalkan kami, bukan. Tetapi satu hal kita diajar, sebagaimana firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa ada seorang raja dikatakan yang menjabat sebagai raja di kota Yehuda. Kita tahu adik-adik, orang Yehuda adalah bangsa Israel. Bangsa Israel ini adalah bangsa atau umat yang dipilih Allah dari sekian banyak bangsa yang ada di muka bumi ini. Tetapi sering sekali dari sejarah firman Tuhan, dari sejarah Alkitab kita ketahui bahwa bangsa, umat yang disayang oleh Tuhan, umat yang dikasihi oleh Tuhan lebih dari bangsa lain, itu sering sekali tidak mengindahkan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, termasuk Raja Ahaz yang merajai, yang menguasai bangsa Yehuda, tapi dia tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Ya, adik-adik. Nah, dalam cerita kita pada pagi hari ini bahwa Raja Ahaz ya ingin mencobai Tuhan, tapi dia katakan tadi di bagian Alkitab, saya tidak ingin mencobai Tuhan ketika dia diperintahkan untuk minta pertolongan kepada Allah bahwa bangsa ini akan dilawan, akan diperangi ya oleh bangsa lain, tapi dia katakan tidak. Malah dia pergi kemana adik-adik tadi di bacaan kita, dia malah minta pendapat Asyur ya. Dia pergi ke orang Asyur, dia ingin meminta kekuatan dari orang Asyur, dalam artian dia ingin bekerja sama dengan Asyur untuk melawan bangsa yang akan melawan mereka pada saat itu. Tetapi ternyata Allah begitu mengasihi orang Yehuda, Allah begitu mengasihi bangsanya. Dia katakan kepada Musa, Musa, kamu tolong pergi, katakan kepada Raja Ahaz. Seperti itu ya adik-adik. Tapi dia Musa pergi, dia katakan, ketahuilah kamu sebenarnya gak perlu kepada Asyur untuk meminta pertolongan, untuk berharap kepada Asyur bahwa bangsamu ini akan menang dari peperangan itu. Tapi ketahuilah akan datang seorang penyelamat, seorang pembebas ya adik-adik, yaitu Immanuel katanya, bahwa dia akan lahir dari seorang gadis muda yang dikaruniai daripada Roh Kudus dan akan diberikan nama yaitu Immanuel. Arti Immanuel apa adik-adik? Ya, adik-adik pasti sudah tahu Immanuel. Dan ini sering di musim Natal sering disebut-sebut Immanuel itu adalah Allah menyertai kita. Nah, adik-adikku yang terkasih, di sini Raja Ahaz tidak mau. Dia bersitegang akan memohon, akan meminta, akan mengandalkan Raja Asyur. Tapi Allah tidak membiarkan itu terjadi.
Allah mengingatkan mereka bahwa akan ada seorang pembebas. Oleh karena itu, kamu harus berharap kepada Tuhan. Kamu jangan berharap kepada manusia. Karena kita ketahui adik-adik, ketika kita berharap kepada manusia, yang kita dapatkan adalah kekecewaan, sakit hati. Tetapi ketika kita berharap kepada Allah kita, ketika kita berharap kepada Tuhan kita, di sini melalui Immanuel, yaitu Raja, yaitu Mesias, Juru Selamat manusia, maka kita akan terbebas dari segala kejenuhan, dari segala kemalasan, bahkan dari dosa yang merongrong kita. Adik-adikku, di masa Natal ini kita akan tetap bangkit. Kita akan tetap belajar dan belajar untuk berharap kepada satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus, yaitu penyelamat kita. Adik-adikku, biarlah di masa Natal ini mengingatkan kita untuk kita tetap bersukacita, beria-ria di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik, dari bacaan kita hari ini kita mendapatkan tema, ya, dan harus belajar berjuang untuk berharap kepada Tuhan saja, bukan kepada manusia. Nah, di bacaan kita, Raja Yehuda itu dipimpin oleh Raja Ahaz. Raja Ahaz ini bukan seperti nenek moyangnya, yaitu Raja Daud yang takut akan Tuhan. Raja Ahaz adalah raja yang tidak pernah melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan dia mempersembahkan anaknya kepada Baal. Kita tahu adik-adik, Baal itu adalah penyembahan kepada yang tidak disukai oleh Tuhan. Karena Tuhan katakan bahwa Tuhan itu hanya dialah satu-satunya Tuhan yang layak kita sembah. Nah, Raja Ahaz ini oleh karena dia tidak takut akan Tuhan, rakyatnya itu sudah jenuh. Karena bagaimanapun rakyatnya itu adalah umat pilihan Allah, bagian dari bangsa Israel. Jadi di antara mereka ada juga yang takut akan Tuhan. Setelah melihat pekerjaan Ahaz yang tidak pernah taat kepada Tuhan, ada banyak rakyat itu yang tidak suka. Ada banyak rakyat itu merasa lelah hidup mengikuti apa yang menjadi kemauan Raja Ahaz, yaitu raja yang tidak pernah mengandalkan Tuhan tadi, adik-adik. Nah, kita tahu bangsa Yehuda atau bangsa Israel ini adalah umat pilihan Allah. Allah tidak mau bangsa ini mati konyol seperti itu, adik-adik. Sehingga dengan melihat kelakuan Raja Ahaz yang selalu meminta pertolongan mengandalkan Asyur, Allah begitu mengasihi bangsa Yehuda sehingga Allah tidak membiarkan itu terjadi sampai umat Yehuda itu nanti menyembah Baal seperti anaknya Raja Ahaz. Sehingga Allah menyatakan diri melalui nubuatan Yesaya. Ya, adik-adik. Nah, nubuatan Yesaya pada zaman itu mengatakan bahwa akan ada seorang pembebas. Jadi, ketika terjadi bangsa Yehuda dijajah, ya, Allah tidak mau membiarkan bangsa Yehuda itu mati konyol seperti itu. Atau Allah tidak mau membiarkan bangsa Yehuda itu kalah seperti itu. Oleh karena itu melalui nubuatan Yesaya Allah memerintahkan, Allah berbicara kepada bangsa Yehuda akan ada seorang pembebas. Oke, kalian bisa dijajah, tapi ketahuilah akan ada nanti yang menemani kalian, akan ada yang menyertai kalian. Nah, melalui nubuatan Yesaya dikatakan tadi akan ada seorang perempuan muda. Dia akan mengandung anak yang akan dilahirkan itu yang akan kalian beri nama Immanuel, yaitu Allah menyertai kita. Ya, adik-adik. Nah, sudah dinubuatkan jauh-jauh. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kalian. Oleh karena itu, Allah ingin kalian tetap berharap kepada janji Allah itu, bahwa Tuhan akan menyertai. Tuhan akan selalu ada. Tapi Raja Ahaz tidak. Malah dia katakan apa? Aku tidak mau mencobai Tuhan. Itu artinya dia melawan. Itu artinya dia tidak mau taat. Karena apa? Dia mengandalkan manusia, yaitu Raja Asyur. Adik-adik, kita ketahui
bahwa di bulan Desember kita sudah suka cita ya adik-adik. Sekarang kalian sudah mulai latihan sekalipun masih dalam bentuk virtual Natal kita. Nah, tapi jauh-jauh hari Allah sudah mengajarkan bangsa Israel, yaitu orang Yahuda, untuk mereka mengandalkan Tuhan melalui nubuatan Yesaya. Sekalipun Raja Ahaz tidak mengindahkan nubuatan itu, dia masih tetap percaya kepada Asyur. Dia masih berharap bahwa Asyur akan menolong mereka dari penjajahan bangsa lain. Tetapi adik-adikku, dari firman Tuhan pada pagi hari ini kita dikuatkan. Kita juga demikian, mungkin tidak akan ada yang memerangi kita seperti bangsa penjajah zaman dulu kala. Tetapi yang memerangi kita pada masa-masa ini adalah keadaan, yaitu COVID. Bahkan 2 minggu terakhir ini ada katanya COVID yang muncul di Afrika, bahkan sudah ada yang terkena. Kita bersyukur dan kita tetap berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan akan tetap melindungi kita asal kita berharap kepada Dia. Tuhan akan memelihara kita bila kita tetap berharap kepadanya, bahwa Tuhan yang Immanuel itu akan beserta kita setiap saat. Di dalam setiap detik-detik kehidupan kita, mari kita belajar. Bukan belajar dari Ahaz, tapi kita belajar dari firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik asal kita tetap berharap hanya kepada Tuhan Allah kita saja di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati adik-adik, kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini di dalam ibadah kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami melalui belajar kami, melalui firman Tuhan yang Tuhan sudah nubuatkan ribuan tahun yang silam melalui Musa yang Tuhan pilih untuk memberitakan, untuk menyatakan bahwa Tuhan akan membebaskan bangsa Yehuda dari perbudakan. Kami pun pada saat ini mungkin diperbudak oleh rasa takut kami, oleh keadaan pandemi yang tidak ada habisnya. Bahkan muncul beberapa waktu-waktu yang baru ini ada COVID yang menakutkan. Tetapi kami mau berharap kepadamu Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang Immanuel, yang selalu menyertai, bahkan menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga jenis-jenis virus yang sebagaimana dahsyatnya pun untuk menghancurkan kehidupan manusia, itu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kuasa darah-Mu membungkus kami, melalui itu boleh kami tetap bersuka cita, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tanamkan, jadikan firman-Mu menjadi rema di dalam hati kami Bapa. Sekalipun kami belum paham, tetapi kami mau belajar bahwa Roh-Mu yang kudus akan terus menuntun kehidupan kami, mengarahkan kami untuk tetap fokus kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kami asal kami berharap kepada Tuhan, tidak kepada manusia. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami percaya kepada manusia atau berharap kepada manusia, maka kekecewaan yang muncul. Tetapi Tuhan menekankan kami pada pagi hari ini untuk tetap selalu berharap kepada Tuhan. Melalui doa-doa, permohonan, pengucapan syukur kami, pengakuan kami di hadapan Tuhan, kami percaya Tuhan akan menguatkan kami. Terima kasih Bapa, ini doa pengharapan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup dan Raja Mesias kami. Amin. Adik-adikku, terima kasih. Sampai di sini ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik, sampai minggu depan. Tuhan memberkati. Bye-bye. Firman Tuhan sudah disampaikan adik-adik. Biarlah adik-adik selalu berpengharapan pada Tuhan Yesus. Burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kalian adalah kesayangan Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus pelihara dan menjagamu setiap saat. Waktunya persembahan nih. Seperti biasa, masukkan ke dalam amplop dan nanti berikan kepada orang tua kalian dan kakak pembina kalian. Dan persembahan ini akan diberikan kepada gereja untuk memperluas kerajaan Allah. Yuk adik-adik, kita bernyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa
persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita akan doa persembahan dan juga doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami sudah memuji-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang telah disampaikan Kak Ita dapat menjadi pegangan hidup dalam kehidupan adik-adik sekalian Tuhan Yesus. Biarlah kami berpengharapan penuh hanya kepadamu saja. Biarlah kami selalu mengandalkan Engkau dalam setiap keadaan apapun. Tuhan Yesus, berikanlah Tuhan iman yang teguh kepada kami Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu menyertai kehidupan adik-adik, kehidupan kami Tuhan. Berkati Tuhan adik-adik Tuhan dalam studinya, dalam keluarganya Tuhan. Engkau yang sertai Tuhan. Dan jauhkan Tuhan dari segala macam penyakit Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu Tuhan melimpah kepada kami. Tuhan, berkati kami Tuhan, aktivitas kami seminggu ke depan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menuntun kami, memimpin kami Tuhan. Sehingga kami selalu tenang karena kami punya Allah yang luar biasa. Terimalah Tuhan persembahan kami ini Tuhan. Engkau yang sudah memberikan berkat-berkat-Mu kepada kami. Biarlah persembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Jangan lupa loh, kuisnya dikerjakan. Sampai jumpa minggu depan. Dan selalu berpengharapan pada Tuhan Yesus. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.